Halo, selamat malam Natasha. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sehat? Oh, baik, udah saya. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih Natasha sudah bergabung pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa, kita sudah kembali belajar lagi di kelas Python Start. Setelah pekan sebelumnya, kita reschedule jadwal. Kemudian untuk pertemuan hari ini bisa kita laksanakan di hari Jumat malam. Gitu ya. Kebetulan Kak Yana kalau sore tadi ada kegiatan. Jadi untuk hari Jumatnya kelas pengganti kita mulainya di jam 7. Begitu ya. Oke. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-31 berarti. Betul. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-31 di mana di pertemuan ke-31 ini adalah pertemuan terakhir pada modul yang keenam. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan modul yang keenam pada pertemuan ke-31. Kemudian nanti Natasha tinggal menyisakan satu buah modul lagi dan juga satu hackathon. Nah, nanti pertemuan 32 sampai dengan pertemuan 35 itu nanti kita masih belajar di modul yang ketujuh. Kemudian di pertemuan ke-36 itu adalah hackathon untuk proyek akhir dari kelas Python Start ini, gitu ya. Oke, pertemuan hari ini kita melanjutkan kembali proyek yang sudah kita kerjakan pada pertemuan pekan kemarin atau pertemuan sebelumnya di pertemuan 30, yaitu game Arkanoid. Nah, pertemuan hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini adalah bagian terakhir pada game Arkanoid ini, gitu ya. Oke, Kak Yana izin share screen dulu. Kak Yana di sini mau sedikit membahas secara sekilas terkait dengan materi untuk membuat game Arkanoid. Kemudian nanti Kak Yana juga akan apa saja yang harus kita masukkan pada game Arkanoid ini di part yang ketiga, gitu ya. Arkanoid ini udah kita kerjakan selama 2 kali pertemuan, ada part satu, part 2, dan juga sekarang di part yang ketiganya. Oke, nah di sini Kak Ena mau sedikit mengulas kembali. Sebelumnya, ini adalah hasil akhir dari proyek Arkanoid, di mana nanti itu akan ada kondisi menang ataupun ada kondisi kalah. Nah, dia akan menang jika dia mengalahkan semua monster yang muncul di atas. Itu kemarin kita tambahkan program apa namanya pengulangan objek, biar nanti si monsternya ini muncul banyak dan bersusun jumlahnya, ya. Kemudian kondisi kalah itu ketika si bolanya itu melewati platform, di mana platformnya ini bisa kita gerakkan. Kalau si bolanya itu dia bergerak secara otomatis. Oke, ini untuk checklistnya. Nah, pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang ketiga ini, kita akan melanjutkan kembali untuk checklistnya. Nanti ada 3 step atau 3 checklist yang harus kita selesaikan pada pertemuan ketiga ini, di mana checklist yang pertama itu adalah kita bikin program untuk bola dan sprite bertabrakan, kemudian kita menambahkan kondisi menang dan juga menambahkan kondisi kalah. Jadi ada 3 checklist yang harus kita selesaikan, program bola dan sprite untuk bertabrakan, kondisi menang, dan juga kondisi kalah. Di mana kondisi menang itu ketika semua sprite monsternya itu dihancurkan oleh bola. Kalau kondisi kalahnya itu ketika bola berada di bawah platform atau tidak bisa kita pantulkan. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita akan bekerja kembali atau menggunakan blok program untuk menambahkan objek teks. Kemudian kita membuat program kondisi menang dan juga kalah. Nah, nanti untuk yang poin yang ketiga, untuk yang presentasi ini, kalau tidak sempat, nanti Natasha seperti biasa akan Kak Yana cek, tapi jangan lupa di-submit, nanti akan Kak Yana cek langsung di akun algoritmik punyanya Natasha, gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana mau nge-review kembali materi-materi yang sudah kita pelajari dalam membuat game Arkanoid. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah objek font atau bentuk huruf di mana contohnya kita mau membuat sebuah perintah untuk membuat font Verdana ukuran 70. Nah, di sini ini ada apa namanya? Ada beberapa sintak atau ada perintah
Untuk perintah yang pertama, ini adalah font 1, pygame.font non, 70. Nah, ini untuk membuat sebuah objek font dengan parameter. Nah, non ini dia itu parameter bawaan. Kalau nanti Natasha mau menggunakan font ukuran yang lain atau font bentuk yang lain, itu kita pakai program yang kedua, di mana di sini kita menggunakan sysfont, kemudian kita masukkan jenis fontnya dalam bentuk string, kemudian ukurannya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat dan menampilkan teks menggunakan font tertentu tanpa label kelas. Nah, kalau tanpa label kelas, di sini ada tambahan lagi nih di bagian bawah. Image.pygame.font, sysfont, fontnya perdana, kemudian f-size. Nah, f-size ini nanti kita bisa mengatur font size-nya atau ukuran fontnya. Kemudian .render, text true, text color. Nah, ini nanti sintak yang ini itu untuk membuat dan juga menampilkan label teks. Kita untuk membuat dan menampilkan label teks dengan warna text color, fontnya perdana, dan ukurannya font size. Oke, .render. Nah, ini ada instruksi gabungan antara font, ukuran, dan juga text color. Ya. Oke, Kak lanjutkan dulu. Kemudian, bagaimana kita membuat dan menampilkan teks sebagai instance dari kelas labelnya. Nah, ini ada contoh nih. Teks sebagai instansi kelas label. Pertama, kita bisa membuat objek teks dan juga memasang labelnya. Nah, ini apa namanya? Ada teks, variabel teks, kita masukkan label. Kemudian di sini kita masukkan dulu koordinat, width sama length. Kemudian, oh sorry, ini untuk koordinatnya. Kebalik, ini koordinat. 50-50 untuk width sama length-nya, atau lebar sama panjang tingginya. Kemudian color atau warna. Nah, kemudian ini ada fungsi untuk metode kelas label. Kalau tadi itu kan konstruktor atau penyusun dari kelas label teks. Nah, kalau di sini ini ada metode kelas label. Text.set, text, Yulus, tulisan Yulus. Kemudian di sini ukuran fontnya. Kemudian di sini ada tambahan untuk koordinat, lebar tinggi, dan juga warna. Ini warna color. Oke, ini warna untuk yang color. Oke, Kak Ena lanjutkan dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya? Oke, tadi Kak Ena menjelaskan terkait dengan mengubah font. Ada menggunakan fontnya font standar atau font yang sudah default, ada menggunakan font yang kita bisa atur sendiri bentuk fontnya itu mau pakai yang mana, tinggal nanti pakai sysfont. Ya. Kemudian tadi kita bisa membuat font tanpa label kelas, di mana kita harus menentukan atau harus menambahkan sintak render. Nah, sekarang ini adalah tahap ketiga dalam pengerjaan Arkanoid ini, di mana kita akan menambahkan kondisi menang dan juga kondisi kalah. Nah, di sini gamesnya itu, dia itu ngelooping atau mengulang terus. Sampai apa? Sampai salah satu kondisinya itu terpenuhi. Gitu ya. Jadi kondisi yang pertama menang, kondisi yang kedua itu kalah. Si gamesnya ini akan terus ngeloop atau akan terus mengulang sampai salah satu kondisinya ini terpenuhi. Kondisi seperti apa? Yang pertama, semua monster telah dihancurkan, bola menyentuh semua monster. Berarti kondisi ini terpenuhi, maka nanti dia pemainnya akan menang, kemudian gamenya akan berhenti ngelooping.
Kemudian yang kondisi yang kedua, itu ketika si bolanya itu pergi ke bawah platformnya sebelum menang. Jadi sebelum si monsternya habis, si bolanya itu jatuh atau mengarah ke bawah platform, tidak bisa kita pantulkan. Maka nanti kondisinya akan kalah. Kalau kondisi kalahnya sudah terpenuhi, maka gamenya itu akan berhenti ngelooping. Ya, itu prinsip kerja dari program kondisi menang dan juga kondisi kalah. Nah, kemudian setiap kondisi ini terpenuhi, nanti dia akan berhenti nge-looping game, kemudian nanti akan ada penambahan teks di akhir game. Baik ketika kondisinya menang atau ketika kondisinya salah, nanti itu akan memunculkan teks pada akhir gamenya. Entah itu you win, entah itu you lose, nanti bisa kita atur tulisan yang memunculnya itu seperti apa. Oke? Nah, ini nih, ini adalah program untuk pemain kalah. Tadi, gamenya itu akan kalah jika apa tadi? Gamenya akan kalah jika apa, Natasha? Kalau bolanya jatuh. Kalau bolanya itu bergerak di bawah platform. Berarti kita harus tahu dulu nih, platform Y-nya ini dia itu ada di koordinat berapa? Oke, kita harus tahu dulu si platform Y-nya ini dia ada di koordinat berapa. Nah, kalau kita sudah menentukan atau sudah tahu si platformnya ini ada di koordinat berapa, maka kalau si bolanya itu melebihi koordinat platform Y-nya, maka kondisi kalahnya itu terpenuhi. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan dulu program while not game over. Nah, berarti nanti kita harus kasih statement dulu nih. Game over itu dia true atau false. Oke, nanti di awal kita tentukan dulu atau kita kasih statement dulu. Game over-nya itu kita beri logika true atau beri logika false. Kemudian ini ada program kondisi. Jika bola lebih besar dari koordinat platform ditambah 20. Nah, ini ada toleransinya. Platform Y ditambah 20. Kemudian nanti times text label 150, 150, 50, 50 back. Ini 150 ini adalah koordinatnya, 50-50 ini adalah lebar dan juga tingginya. Oke. Kemudian dari label yang tadi sudah kita tentukan atau sudah kita jelaskan, labelnya itu isinya apa saja, maka nanti time text dot set text kita akan menambahkan tulisan Yulus, kemudian fontnya 60, dan ini adalah warnanya. Oke. Kemudian time underscore text dot draw nanti dia akan menggambar tulisan Yulus dengan ukuran dan warna yang sudah ditentukan pada koordinat 10, 10. Seperti yang sudah Kak Ena jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya, kalau kita mau menentukan titik koordinat pada game ini, kita dimulainya dari pojok kiri atas. Maka kalau dia 10, misalnya 10-nya di sini, kemudian 10-nya di sini, maka pertemuannya itu akan ada di tengah-tengah. Gitu ya. Ini adalah program untuk kondisi kalah. Dia akan kalah ketika bolanya itu posisinya lebih besar dari platform Y ditambah 20. Maka nanti variabel game over-nya dia akan bernilai true atau akan terpenuhi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ya, nanti Natasha ingat-ingat kalau mau di-screenshot dulu boleh. Ini adalah program untuk kondisi yang kalah. Sekarang Kak Ena lanjutkan.
Nah, di sini untuk program kondisi menang. Ini beda nih antara kondisi menang dan juga kondisi kalah. Kalau kondisi kalah, kita harus tahu dulu si koordinat platform Y itu ada di mana. Maka kalau si bolanya itu melebihi angka koordinat dari platformnya, maka dia akan kalah. Tapi kalau untuk yang program menang, itu adalah program ketika si bolanya itu bisa menghancurkan monsternya. While not game over, for A in monster, nah ini ada pengulangan, M draw. Jika call it direct, rectangle, bola, posisi bolanya itu, maka monsternya akan ke remove. Nah, kalau si bolanya ini bersentuhan dengan si monster, monsternya itu akan ke remove. Oke, am.fill dy minus 1. Nah, jika si bolanya itu menyentuh monster, nanti monsternya itu akan ke remove. Kemudian jumlah si monsternya itu dia akan berkurang 1. Oke, ini untuk program kondisi yang menangnya. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini tadi itu adalah ini apa? Program perulangannya dulu. Program perulangan, kemudian program untuk menghapus si monsternya kalau dia tersentuh oleh bola. Selanjutnya, ini adalah program yang menangnya. Jadi yang ngejalanin ini dulu, ini akan terus berulang. Nih, program for i ini akan terus berulang sampai si monsternya itu dia sudah habis. Oke, jadi kalau belum habis, maka dia akan terus mengulang program for m in monsternya. Nah, kalau nanti ada kondisi nih menangnya. Jika length monster tanda tanya 0, atau jika jumlah monsternya itu sudah 0, nah maka kita bikin label lagi. Ini untuk koordinatnya, ini untuk lebar dan juga tinggi, ini untuk back-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan tulisan Uwin, ukurannya 60, kemudian ini warnanya. Kemudian nanti dia akan digambar pada koordinat 10, 10. Kemudian game over-nya itu dia akan berlogika true. Kenapa? Karena kondisi if length monsternya ini terpenuhi. Oke? Sampai sini ya, tanyakan dulu nggak? Ya. Jadi kalau kondisi kalah, jika jika posisi bolanya itu lebih besar dari platform Y, kalau kondisi menang, jika jumlah monsternya itu 0. Gitu ya. Ada dua kondisi programnya seperti itu. Tapi kalau ke bawahnya itu kurang lebih sama. Tinggal kita bedakan saja untuk yang tulisan dan juga untuk warnanya. Oke, aman ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan Natasha boleh dipersiapkan untuk akunnya, kemudian silakan di-share screen. Ntar ya, Kak Ena ambil minum dulu. Silakan sambil di-share screen aja. Sebentar. M6P8. Itu ngebukanya di modul 6 yang lesson 8 bukan Natasha? Oh iya, di situ berarti udah sama. Oke, sekarang coba dibuka dulu di buku petunjuknya. Kita lihat dulu kalau si buku petunjuknya itu bisa membantu, kita coba. Nah, ya.
Ini bagian yang ketiga, kita mau menambahkan program kondisi menang dan juga kondisi kalah dulu. Nah, sekarang sebentar. Background, window view, platform, oke, platform, oke. Tadi kan kita harus menentukan dulu apa namanya logika dari game over. Nah, berarti Natasha di bagian yang sini, udah deh, udah dah. Game overnya udah false. Platform X, oke, sip, aman. Sebentar. 2 jam. MBG, JX, DY, plat, oke. Oke, Natasha di bagian satu, bentar. Tuh dua, tiga, empat, lima, enam. Tuh dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, sip, aman. Oke, scroll dulu ke atas. Kelas area, color, depth fill, depth color. Oke, ke bawah, class picture. Oke, nah sebelum kelas picture, coba di scroll dulu ke bawah, Natasha. Oke, di bagian atas dulu sebentar. Nah, di bagian atas ini dia ada kelas area, kemudian ada kelas yang udah ditambahin kelas picture. Nah, sekarang Natasha bikin kelas label area untuk menentukan font dan juga size-nya. Kelas label area itu programnya yang tadi Natasha yang ada render. Set text dulu. Kita bikin kelasnya dulu, Natasha. Bikin kelasnya dulu, baru di bawahnya keterangannya. Hmm. Bikin kelas dulu. Kalau kelas itu berarti dia pakai self. Udah benar. Nah, itu self. Teksnya, kemudian font size-nya, F size. Font size itu F size. F size. Nggak F size tadi nggak dipakai underline. Digabung. F size-nya tentukan dulu berapa. F size sama dengan mau berapa? 20 atau berapa? Atau 12. Boleh. Kemudian, apalagi tadi? Setelah teks, font size, kemudian ke warna. Teks, teks, apa tuh? Warna. Sama dengan dimulai dari nol semua. Dimulai dari nol semua. Ada berapa? Warna ada berapa RGB-nya? Oke. Oke, kurung buka, kurung tutup. Dikasih di yang nol-nolnya. Nah, satu lagi. Nah, sip. Oke, kita udah develop function. Sekarang kita bikin self-nya. Self.image sama dengan, nah apa tadi tuh? Yang ada Verdana, render, apa tuh? No. Pygame dulu, dot font, masih kurang. Pygame.font, tadi kalau kita menggunakan apa namanya font yang bukan font default, pakai apa tadi? Sys, sys font, SY.
SY. S-nya besar. S-nya besar, Natasha. Nah, baru deh masukin fontnya mau apa. String ya, dia string. Oke, baru masukin font size. F size. Kan F size-nya udah ditentuin 18. Jadi F size masukinnya. Nah, kalau untuk digabungkan tadi pakai apa setelah itu? Dot apa? No, untuk menggabungkan. Ren, render dalam kurung apa? Teks. Logikanya apa? No, teks aja dulu. Nanti teks colornya di yang ketiga. Logikanya apa? True atau false? Teks, koma. Oke, kemudian untuk warna, gabungin dong, digabungin. Teks, true, teks, color. Kan ada tiga, ada tiga sub variabel di dalam render itu. Oke, kemudian sekarang di enter di bawahnya, tambahkan program untuk draw. Ada contohnya di kelas picture, Natasha. Di kelas picture ada yang paling bawah untuk draw. Nah, itu. Sama kayak gitu. Dan enggak. Ada yang dirubah. Dev draw-nya sejajar sama dev set text. Nah, dev browse. Oke. Nah. Ini nih. Di dalam self-nya, nah, dalam self yang ini, tambahkan koma, kemudian shift X-nya 0, shift Y-nya 0. Shift underscore X. Shift, nah, nilainya 0, Y-nya juga nilainya 0. Oke, di enter setelah titik 2. Nah, baru save fill. Save, self. Ya, oke, kurung buka tutup. Self image, self rectangle X. Nah, di sini, ini kan kita mau bikin tulisannya itu ada penambahannya nih. Di si yang ini ditambah sama shift X, yang ini ditambah dengan shift Y. Coba. Enggak, itu dia kurung buka kurung tutup, Natasha, udah nggak ada isinya. Enggak, udah dihapus aja. Nah, ini nih, yang self X ini ditambah shift X, yang ini ditambah shift Y. Oke, sekarang kelas. Ah, 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 ah. Natasha coba di scroll dulu ke atas. Ntar, ke yang paling atas dulu. Kelas label. Bukan nih. Ini bukan gini nih. Label area, label area. Label dalam kurung area. Oke.
Ini sebetulnya urutannya itu harusnya area dulu, label area, baru picture area. Nah, oke. Kan kita harus jelaskan dulu areanya dulu, baru si label yang ada di area, baru si picture areanya. Picture area, ntar kalian cek dulu. File name x0 x10, area init, color name, self image, bagian load file, oke. Oke, kemudian udah scroll ke bawah, bold picture, bold PNG, oke, Blova, oke. Nah, sekarang for JE in range, ntar appendix enemy, for E in range banyak, picture enemy, appendix enemy, oke. Nah, program ini dulu, apa namanya? Game over dulu. Udah dah, benar. Scroll ke bawah lagi. Ntar, countdown, oke, countdown. Terus ke bawah. Ipmu, oke. Terus, oke, sebentar. Pore, oke. Bentar. Kok nggak ada kondisi menang kalahnya ya? Hmm, sebentar. Kok nggak ada kondisi menang kalahnya ya? Bring you back on me. Oh, oke, oke, oke. Ada nih. Harusnya ada nih. If move right, if move left. Tiga. Oke. If ball right. Oke. 450. Orbol. Nah, oke. Ini nih Natasha. eh di sini nih, setelah ini, setelah program yang lain ini, di yang lain ke 111, di yang lain ke 111, Natasha bikin program kondisi menang dan juga kondisi kalah. If-nya sejajar ya. Nah, tadi program kondisi menang sama kondisi kalah bikin. Yang Natasha ingat, yang mana dulu, yang menang dulu atau yang kalah dulu? Yang kalah dulu. Apanya? Lengnya? Berapa? Tanda tanya itu berarti nolnya, tambah dengannya 2. Oke, sama dengan oke. Oke. Kita bikin label dulu, betul. Masukin koordinatnya berapa tadi? Mm-mm. Masukin lebar sama tingginya. Oke, baru back. 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 Nah, oke, labelnya udah dibikin. Sekarang tinggal di set teksnya. Time text dulu, time text dulu. Kan kita mau manggil yang di line 113. Oke, dot apa? Oke, masukkan deh fontnya, ukurannya, sama warnanya. Emang green udah ada ini? Apa udah di atas sudah dikasih warna belum? Ada RGB-nya enggak? Kalau enggak ada RGB-nya, Natasha masukin aja angka RGB-nya. Jika panjang monster itu sama dengan 0, kita berikan labelnya dulu di koordinat 150, 50, kemudian
lebar tingginya 50-50, kemudian backnya. Baru kalau udah bikin labelnya, kita tentukan set text-nya. Oke, oh, kelebihan kurung buka kurung tutupnya. Nah, sip. Oke, baru draw, kemudian kasih logika. Kalau tadi time text set text, sekarang time text-nya di draw. Nah, koordinatnya berapa tadi? Kalau pengen tengah-tengah. Oke, kemudian ubah logikanya. Yang asalnya false berarti jadi oke, sip. Sekarang untuk yang kondisi kalahnya. Sekarang bikin if lagi, tapi if-nya untuk yang kalah. Jika posisi bola pada koordinat Y, dot, betul, betul, lebih besar dari berapa tadi? 350. Lebih besar, oke. Nah, baru sama deh urutannya kayak yang di setelah if line monster. Oke, LGB. Oke. Nah, untuk yang bagian Yuin, ini kan kondisi untuk yang Yuinnya ya. Tadi kita akan bisa menang kalau si monsternya ini satu persatu bisa disentuh atau dihilangkan oleh si bolanya. Berarti setelah program if len ini yang satu blok ini, Natasha tambahkan program untuk menghapus monster ketika dia tersentuh oleh bola. If ball, betul. Dot apa tuh? Rect A. Oke. Bukan poin, berarti direct. AA. Terhadap apa? Di dalam kurungnya, bolanya terhadap apa? Bukan, terhadap apa? Monster. Monster. Platform, dia kan harus mental dulu. A. Dot track. Platform dot track. Di dalam. Platform dot track. Oke, silahkan dikurangi satu. No, bukan monsternya, tapi pixelnya yang dikurangi satu. No, 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 no. Pixelnya cuma pixel Y aja. Kan dia nanti terhapusnya dari bawah dulu kan? Dari bawah baru ke atas kalau kena yang atas. No, 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 Tasya ini nih. Sama kayak ini nih. Ntar, Tasya boleh ke atas dulu. Serius sebentar.
Pixel X, pixel Y, kurang dari 0, minus 1, 50, dx min 1. Oke, scroll ke bawah lagi. Oke, berarti yang ini nih, Natasha yang di sini, ini hapus aja. Kan tadi udah kita pindahin ke bawah. Oke, sip. Oke, kondisi menangnya, kondisi kalah sudah kita tambahkan jika posisi bolanya itu lebih besar dari 350, bukan 250. 350. Nah, jika posisi bola pada Y-nya itu lebih dari 350, maka nanti dia akan mengeluarkan tulisan Yulus dengan ukuran 60 dengan warna RGB-nya sekian. Nanti dia muncul pada koordinat 10, 10. Kemudian si logika game over-nya bakal menjadi true. Oke. Kemudian untuk jika panjang monsternya tanda tanya 0, maka nanti dia akan muncul tulisan you win 60 dengan RGB sekian, posisinya di 10 10, game overnya dia bernilai logika true karena di atas kan kita setnya false dulu ya. Nah, kemudian di sini di yang line 115 sama 116 itu adalah program untuk mengurangi pixel Y kalau si bolanya itu bersentuhan terhadap platform. Bolanya nyentuh platform, dia naik ke atas, pixelnya akan berkurang satu kalau menyentuh monsternya. Oke, sip. Oke, scroll ke bawah sekarang. Oh, udah habis ya. Oke, di yang line 126, kita tambahkan program. Jika monsternya itu disentuh oleh bola, nanti dia akan menghapus monster yang tadi ada program remove-nya, Natasha. If tadi yang ada remove-nya, ada remove-nya. Rek apa tuh? Yang ada remove. Dot call redirect. Nah, terhadap apa? Kalau tadi bolanya memantul terhadap platform, kalau sekarang, oke, betul. Oke, sekarang tambahkan program untuk nge-remove monsternya. Mm-mm. Oke, oke, kurangi satu. No, yang dikurangi itu apa tadi? Pixelnya ya, bukan nama si monsternya, pixelnya. Ah, oke, sip. Scroll ke bawah lagi. Oke, coba disimpan dulu, baru nanti di run. Kita coba. Back is not defined. Back is not defined. Sebentar. Back it's not. Oh, Natasha kan bukan back. Apa tadi Natasha? Di yang paling atas. BG, Natasha BG. Nah, yang back-backnya diganti sama BG. Mm-mm. Sysfun. Oh, F-nya besar, Natasha. Sysfun, F-nya besar. Apa itu? Tuple object is not callable. Itu yang label area. Self image pygame dot font dot sysfun fsize dot render text true. Ah, ini Natasha. Red-nya hilangin, hilangin red-nya. Red-nya. Nah, cuman text color aja. Kurung buka tutupnya hapus. Nah,
Oke. Tadi di program, kalau mau menggerakkan si platformnya gimana? Pakai apa? Event type-nya pakai. Coba Natasha di play digerak-gerakin panah kiri kanannya. Bisa, Kak? Hah? Nggak bisa. Bisa enggak? Enggak. Nggak bisa. Oke. Event key for event in pygame.event.get. If event type quit game overthrow. If event type pygame key down. If event.key pygame key under right. Move right through. Event key. Event key pygame left. Oh, ho, 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 ho. Ini pakai key up. Key up. If event key pygame key right. False, false. Oke. Coba panahnya bisa digerakin enggak? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Iya. Oke. Why not game over? Ball field, platform field. What even in pygame even.get. Kak Ena penasaran sama bolanya deh. Natasha bola ke program yang di atas, yang program ball picture, ball. Nah, ball picture, ball PNG, platform picture, platform PNG, platform platform Y, ball sama dengan picture, ball PNG 160-200, platform picture, platform PNG, platform X, platform Y 130, star X. Oh, udah kok, udah benar. Tapi kenapa sih gambarnya kayak gitu ya? Oke, Natasha di ini dulu, disubmit dulu biar nanti bisa Kak Ena cek. Oke, disubmit aja dulu nanti Kak Ena cek. Di next level aja. Oke, sip. Untuk yang Arcanoidnya sudah diselesaikan. Nanti akan Kak Ena cek dulu untuk yang ininya ya, untuk yang hasil codingnya. Tapi kondisinya udah benar, si itunya belum bisa muncul. Oke. Natasha udah coba-coba bikin di laboratori atau di project belum? Belum. Yang sederhana-sederhana aja, apa-apa. Coba di laboratorinya, klik. Yang laboratorinya coba diklik. Nah, yang sederhana-sederhana aja. Oke, gak apa-apa. Nanti Natasha bisa nge-explore untuk yang ininya laboratorinya ya. Nah, bikin aja yang sederhana-sederhana. Yang penting nanti apa namanya, ada hasil karya Natasha di laboratori tersebut. Nanti biar bisa dipublish di laboratorinya. Oke, Natasha, nanti untuk yang program yang tadi akan Kak Ena cek karena Kak Ena butuh waktu untuk nge-scanning satu-satu dari si programnya. Nanti kalau sudah ada progresnya nanti akan Kak Ena infokan atau Kak Ena nanti kasih komen di eh, ini apa di akunnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak Natasha? Tadi sebetulnya kita cuma menambahkan berapa tadi? Cuman nambahin 4 kondisi menang, kondisi kalah, kondisi untuk menghapus gambar pixelnya, sama kondisi untuk bikin label areanya.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Itu udah disubmit berarti ya. Nanti kalau sudah disubmit, akan Kak Ena cek hasil dari si programnya. Tapi nanti kalau Natasha mau ngulik dulu, misalnya ada yang Natasha temukan errornya, boleh diperbaiki dulu, nanti sambil Kak Ena bantu dari punyanya Kak Ena ya. Oke, sip Natasha, kita masih ada kurang lebih sekitar 5 kali pertemuan, 4 pertemuan di modul yang ketujuh, 1 pertemuan untuk yang hackathonnya. Tadi untuk yang modul keenamnya udah kita selesaikan di pertemuan hari ini. Oke, baik kalau tidak ada yang mau ditanyakan, waktunya juga sudah mau habis. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya kita foto dulu ya. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Natasha untuk pertemuan hari ini. Nanti akan Kak Ena coba bantu dulu di scanning satu-satu untuk yang si programnya. Nanti kalau Natasha mau pelajari kembali untuk sinta coding yang tadi sudah Natasha tambahkan, silahkan. Kalau nanti menemukan ada beberapa yang error, yang Natasha temukan sendiri, silahkan diperbaiki dulu nanti sambil Kak Yana bantu. Oke? Terima kasih Natasha untuk pertemuan hari ini. Selamat beristirahat. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pertemuan pekan depan sebelum kita masuk ke Ramadan. Oh iya, nanti kemungkinan kalau kita masih ada pertemuan di bulan puasa, itu nanti akan ditarik lebih maju, Natasha. Biasanya jam 7, mungkin nanti kita akan ditarik sebelum jam 5. Jadi pembelajaran di algorithmics itu di bulan puasa atau di bulan Ramadan, itu nanti semuanya harus berakhir di jam 5 sore. Nanti Natasha bisa menarik lebih maju jamnya, atau misalnya mau pindah hari, tapi harinya masih di siang sebelum jam 5, itu juga boleh. Nanti sambil Kak Yana apa namanya tentukan dulu kira-kira waktu yang kosongnya ada di mana. Selama bulan puasa belajarnya itu tidak lebih dari jam 5. Gitu ya. Oke, terima kasih Natasha untuk info selanjutnya nanti akan Kak Ena sampaikan. Terima kasih, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan pekan depan. Terima kasih, selamat malam. Dadah. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.